Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan yang bagian pertama tadi tentang bangsa, negara, dan warga negara. Nah, kita bagi menjadi dua bagian di sini agar tidak terlalu panjang slide-nya atau tidak terlalu panjang durasinya, agar teman-teman tidak terlalu capek menyimaknya, gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Kita membahas tentang sistem kekuasaan di dalam sebuah negara. Nah, sistem kekuasaan dalam sebuah negara itu ada beberapa macam. Yang paling sering dipakai di negara-negara di dunia ini itu ada dua. Yang pertama adalah monarki dan yang kedua adalah republik. Nah, apa itu monarki? Monarki bisa dimaknai sebagai pemerintahan kerajaan, gitu ya. Jadi sistem pemerintahannya menganut sistem kerajaan. Ada beberapa bagian dari monarki, gitu ya. Jadi monarki itu ada beberapa turunannya. Yang pertama adalah monarki absolut atau mutlak. Pemerintahan atau kekuasaan negara itu sangat kekuasaan raja dalam sebuah negara itu sangat mutlak. Jadi pemerintah raja itu sebagai sebuah peraturan perundangan, dan bahkan anak raja adalah putra mahkota calon pengganti raja. Nah, ini ya, ini kekuasaan negara yang absolut, monarki absolut, gitu ya. Kalau misalnya dalam sebuah daerah, tapi ini bukan sebuah negara ya, kita ambil contoh misalnya di daerah istimewa Yogyakarta, DIY. Nah, itu gubernur itu adalah raja. Pemerintahan raja itu sekaligus menjadi gubernur. Ini meskipun tidak terlalu sama dengan konteks di sini, tapi ini agak relevan. Jadi nanti siapapun yang jadi raja di Keraton Jogja itu adalah gubernur Jogja, gitu ya. Dan itu kekuasaannya meliputi seluruh wilayah DIY, gitu ya. Dan nanti putra mahkota juga akan menjadi raja dan sekaligus akan menjadi gubernur, gitu ya. Nah, tapi ini dalam konteks daerah. Kalau ini konteks negara, ada seperti itu. Yang kedua, ini monarki konstitusional. Jadi kedudukan negara itu dapat dipilih secara bergilir. Raja hanya bersifat simbolik. Ini mengacu pada konstitusi atau undang-undang ya, meskipun monarki tetapi juga ada ketetapan undang-undang yang dibuat bersama. Yang ketiga ada monarki parlemen. Parlemen itu berarti ada DPR-nya di sana dalam suatu kerajaan dan menganut pemerintahan rakyat, meskipun ini juga hanya bersifat simbolik, ya. Ya, selanjutnya yang ini kita ada di wilayah Indonesia adalah sistem kekuasaan republik. Sistem kekuasaan republik ini dimaknai secara sederhana adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Itu ya yang disebut pemerintahan republik. Dari, oleh, dan untuk. Nah, dalam pemerintahan republik ini ada pemerintahan republik presidensial seperti yang dianut di Indonesia, gitu ya. Ada juga pemerintahan parlementer, pemerintahan yang lebih dominan di parlemen atau di DPR. Jadi kalau dalam sebuah negara, misalnya Indonesia, itu kan ada lembaga tinggi negara. Yang pertama adalah lembaga legislatif atau lembaga pembuat undang-undang atau kita sebut sebagai DPR. Kemudian ada lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang, kita sebutnya presiden dan jajarannya termasuk menteri. Kemudian ada yudikatif atau pelaksana pengawas, gitu ya, pengawas. Dalam hal ini ada MK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, MA. Kemudian ada KY, Komisi Yudisial, itu tujuannya sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Nah, kalau presidensial
presidensial nih, maaf ya salah ketik, itu kekuasaannya lebih dominan di eksekutif. Kalau parlementer lebih dominan di parlemen atau di DPR gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu menganut sistem republik presidensial untuk saat ini. Tapi di beberapa tahun yang lalu, beberapa saat setelah Indonesia merdeka itu kita pernah menggunakan sistem republik parlementer, meskipun tidak bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Ya, selanjutnya di sini ketika tadi kita membahas tentang yang pertama adalah bangsa, kemudian yang kedua kita membahas tentang negara. Nah, bagian yang ketiga di sini kita membahas tentang warga negara gitu ya. Dan sudah dibahas tentang apa itu bangsa, apa itu negara. Nah, kita mulai membahas tentang apa itu warga negara. Nah, apa itu warga negara? Warga negara bisa dimaknai sebagai penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan atau berdasarkan tempat kelahiran, yang penduduk tersebut punya kewajiban dan punya hak yang penuh sebagai warga negara dari negara tersebut gitu ya. Nah, sebagai contoh sederhana, kalau kita disebut warga negara itu ketika kita punya KTP, kartu tanda penduduk. Nah, kita kartu tanda penduduk tadi dijelaskan ya, di sana ada identitas kita yang menunjukkan bahwa kita itu warga negara Indonesia. Nah, dengan adanya KTP berarti kita punya hak sebagai warga negara dan kita juga punya kewajiban sebagai warga negara. Salah satunya misalnya kewajiban membayar pajak. Kalau haknya kita punya hak untuk berdiskusi, berkumpul, mendapat pendidikan yang layak dan seterusnya. Nah, berikutnya warga negara di sini bisa terdiri dari orang-orang asli dan orang-orang dari bangsa lain yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang kewarganegaraan menjadi warga negara gitu ya. Nah, contoh, kita ambil contoh, misalnya kita lahir di Indonesia dari orang tua Indonesia, maka bisa dikatakan secara otomatis kita adalah orang-orang asli Indonesia. Ayah ibu kita orang Indonesia dan kita lahir di Indonesia, maka kita otomatis menjadi warga negara Indonesia. Atau kita mengambil subjek yang lain, bangsa lain yang sudah lama menetap di Indonesia, kemudian menetap minimal 5 tahun ya, kemudian dia beralih status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, itu juga disebut warga negara Indonesia. Atau ada kasus lain, misalnya kalau bagi penggemar sepak bola, beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar istilah naturalisasi pemain sepak bola. Misalnya kemarin ada di tahun 2010 itu sempat ramai, atau bukan ramai ya, sempat hebat pertandingan sepak bola kita karena adalah salah satu atau beberapa pemain naturalisasi Indonesia. Misalnya Christian Gonzalez, itu awalnya dari negara Uruguay tapi kemudian dinaturalisasi menjadi warga Indonesia. Atau Irfan Bahdim, itu juga naturalisasi. Nah, mengacu pada kasus tersebut, naturalisasi dimaknai sebagai pembuat alami atau mengalamikan warga keturunan Indonesia atau warga negara lain menjadi warga Indonesia gitu ya, karena dibutuhkan oleh negara. Dalam konteks ini adalah dibutuhkan dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola gitu ya. Jadi awalnya negara lain, kemudian mereka direkrut atau diminta atau dengan kesadaran sendiri menjadi warga negara Indonesia gitu ya. Jadi ada permintaan dari individu tersebut atau mungkin juga permintaan dari negara gitu ya. Itu bisa. Nah, berikutnya cara seseorang menjadi warga negara tadi yang disampaikan di awal tadi seperti itu ya. Nah, di sini ada juga membahas tentang iusoli. Iusoli itu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara di mana ia dilahirkan. Yang menganut asas iusoli di sini adalah Inggris, Mesir, AS contohnya. Jadi ketika seseorang itu atau seorang bayi dia lahir
lahir di negara Inggris, Mesir atau AS, meskipun orang tuanya bukan dari negara-negara ini, maka secara otomatis dia adalah warga Amerika. Kita ambil contoh misalnya Amerika ya. Jadi orang Indonesia kemudian dia studi di Amerika dan mereka kemudian memiliki anak di sana, maka anaknya otomatis menjadi warga negara Amerika karena ini menganut sistem ius soli, menganut sistem di mana ia dilahirkan gitu ya. Jadi meskipun dia orang Indonesia tapi ketika lahir di Amerika dia menjadi warga negara Amerika. Atau yang kedua adalah ius sanguinis, yakni asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau menurut keturunan orang yang bersangkutan. Nah, ini contohnya dianut oleh RRC, Republik Rakyat Cina, atau kalau sekarang menyebutnya Tiongkok gitu ya. Nah, ini meskipun dia dilahirkan di mana saja, maksudnya di daerah atau di negara lain, tapi ketika ia memiliki pertalian darah atau memiliki keturunan Chinese, Cina, Tiongkok, maka ia punya kewarganegaraan China gitu ya. Ini contohnya ius sanguinis. Berikutnya masalah kewarganegaraan. Ini pembahasan yang terakhir. Masalah kewarganegaraan itu apa? Yang pertama, ketika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, ini seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Masalahnya misalnya dia dideportasi dari sebuah negara dan negara lain misalnya tidak menerima, maka dia tidak memiliki kewarganegaraan. Atau yang kedua adalah bipartite. Ini bi itu dua ya, atau ganda. Jadi seseorang itu memiliki dua macam status kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Nah, ini pernah terjadi di pejabat kita, saya lupa namanya, tapi waktu itu beliau orang Indonesia, orang Sumatera, kemudian lama tinggal di Amerika. Nah, oleh pemerintah kita karena ia orang yang cerdas, pandai, itu kemudian diangkat menjadi salah satu menteri. Tapi ternyata dia sudah menjadi warga negara Amerika, entah kesalahan administrasi atau bagaimana gitu ya. Jadi menimbulkan polemik karena Indonesia tidak mengenal bipartite, tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda. Jadi tadi menterinya tadi sudah menjadi menteri Archandra Tahar kalau tidak salah, coba nanti dicek ya. Nah, beliau sudah diambil dari Amerika, dibawa ke Indonesia, kemudian dijadikan pejabat, tapi ternyata dia memiliki kewarganegaraan ganda, Indonesia iya dan Amerika iya. Akhirnya kemudian bukan diberhentikan ya, kemudian agar tidak menimbulkan polemik karena dibutuhkan juga kepandaiannya, maka dialihkan menjadi wakil menteri dan menterinya diambil dari orang Indonesia asli. Tapi kemudian beliau dijadikan wakil menteri. Tujuannya untuk kecerdasannya yang dipakai di kementerian tersebut. Nah, ini ke masalah kewarganegaraan ya. Yang pertama tadi, ketika seseorang itu tidak memiliki kewarganegaraan karena misalnya dideportasi, dan yang kedua karena masalah kewarganegaraan ganda. Di sini dia punya warga negara, di tempat lain dia punya warga negara. Nah, itu di Indonesia tidak boleh, tapi di beberapa negara yang lain itu memperbolehkan adanya kewarganegaraan ganda. Nah, seperti itu dulu pembahasan kita tentang bangsa, negara, dan warga negara. Silahkan kita bisa lanjut di komentar terkait diskusi kita. Nah, semoga bermanfaat. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Bisa di like, subscribe ya jika bermanfaat, atau di komentar di bawah. Terima kasih, kita akhiri. Salam semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.